Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami dalam acara Healthy Talk bersama Laboratorium Klinik Pramita. Selama 1 jam ke depan, saya Anha Hasanah akan menemani Anda dalam acara Healthy Talk pada siang hari ini dengan tema Health Analysis yang gak kaleng-kaleng. Tentunya nanti saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh dokter yang sangat luar biasa dan ahli di bidangnya. Untuk sahabat Pramita, jangan kemana-mana, stay tune terus bersama kami karena materi hari ini akan amat sangat bermanfaat dan di akhir acara nanti akan ada 3 sahabat Pramita terpilih untuk memenangkan hadiah berupa top up e-wallet sebesar Rp100.000 dan e-voucher senilai Rp250.000 yang berlaku di seluruh cabang Pramita Lab se-Indonesia. Baik, sebelum ngobrol-ngobrol dengan beliau, terlebih dahulu saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Narasumber kita hari ini adalah Dr. R.A. Riana Fitri Handayani Endro Putro. Beliau lulusan dari Fakultas Kedokteran Umum Unpad pada tahun 1992 dan Magister Manajemen Rumah Sakit Unpad lulus pada tahun 2004. Saat ini Dr. Riana bertugas sebagai dokter konsulan medis di Pramita Lab Cabang Bandung Marta Dinata. Baik sahabat Pramita, kita langsung sapa narasumber kita siang hari ini. Selamat siang, dokter. Selamat siang Bu Nur Hasanah. Selamat siang sahabat Pramita. Bagaimana kabarnya hari ini, dok? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu ya, dok. Dan untuk sahabat Amin. Pramita, semoga sehat-sehat ya. Boleh kita langsung masuk ke pembahasan pada siang hari ini ya, dok, Silakan. yaitu health analysis yang nggak kaleng-kaleng. Untuk memulainya, mungkin dokter bisa menjelaskan dahulu, dok, mengenai apa sih, dok, health analysis itu? Baik, sahabat Pramita, health analysis adalah suatu bentuk penyajian data dari hasil medical check up yang menggunakan teknologi analisis dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Laboratorium Pramita bekerja sama dengan MesBio, suatu perusahaan teknologi di bidang kesehatan yang berbasis di Singapura. Health analysis ini menggabungkan metabolic data, digital twins, data science, dan analisis prediktif. Jadi semua hasil medical check up pasien, mulai dari pemeriksaan dokter yang mencakup riwayat kesehatan pasien, riwayat penyakit dalam keluarga, kebiasaan hidup seperti alkohol, rokok, dan olahraga, serta hasil pemeriksaan fisik seperti tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah, kemudian hasil laboratorium, hasil pemeriksaan penunjang seperti rekam jantung atau EKG, treadmill, ronsen paru, USG, dan lain-lain, itu akan diolah oleh AI dan akan dihasilkan laporan medical check up yang terdapat analisis prediktif tentang risiko penyakit metabolik dan rekomendasi pengelolaan yang dapat membantu dokter dalam memberikan konseling kepada pasien serta memungkinkan pasien memahami laporan medical check up tersebut dan dapat melakukan tindakan preventif. Jadi sahabat Pramita tidak perlu jauh-jauh ke Singapura untuk melakukan medical check up karena Pramita sudah menghadirkannya di Indonesia. Baik, dokter. Cukup datang ke Pramita di kota terdekat ya, dok ya. Betul. Seberapa penting, dok, kita melakukan MCU? Tentunya sangat penting bagi kita untuk melakukan medical check up, karena dengan medical check up kita dapat mengetahui kondisi kesehatan kita dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Medical check up juga dapat mendeteksi suatu penyakit sejak dini, seperti kita semua ketahui, semakin dini suatu penyakit terdeteksi, maka semakin cepat pula dapat dilakukan penanganan yang tepat sehingga penyakit tersebut tidak akan berkembang menjadi lebih berat dan menghindari timbulnya komplikasi. Dulu Baik, dokter. biasanya dulu biasanya orang akan pergi ke dokter hanya apabila sakit atau ada keluhan. Namun sekarang sudah makin banyak orang yang peduli terhadap kesehatannya dan menyadari bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Baik, dokter. Mencegah lebih baik daripada Daripada mengobati ya, dok mengobati. ya. Baik, Betul. dokter. Untuk waktu yang tepat melakukan MCU itu kapan ya, dok? Karena tujuan dari medical check up ini adalah untuk pencegahan dan deteksi dini, maka waktu yang tepat untuk melakukan medical check up adalah sebelum timbul keluhan atau kelainan. Nah, pilihlah waktu yang mudah diingat
seperti hari ulang tahun, sehingga pada tahun berikutnya kita ingat bahwa pada hari ulang tahun kita, kita juga harus melakukan medical check up. Atau pada awal tahun seperti saat ini. Jadi sahabat Pramita selalu ingat bahwa pada bulan Januari harus melakukan medical check up. Baik, dokter. Untuk usianya, dok, berapa sebaiknya seseorang melakukan MCU, dok? Sebenarnya tidak ada patokan yang pasti untuk kapan sebaiknya seseorang mulai melakukan medical check up. Namun biasanya mulai dari usia 18 tahun di mana sudah mulai banyak pengaruh dari luar yang masuk, Bu Nur Hasanah, seperti junk food, malas bergerak, atau malas berolahraga. Baik, dokter. Jadi health analysis itu hanya ada di Pramita dengan Betul, menggunakan teknologi analisis yang menggabungkan metabolic disease digital twin, data science, analisis prediktif yang memang nggak kaleng-kaleng ya, dok ya. betul sekali. Sangat menarik sahabat Pramita, silahkan dimanfaatkan promonya karena pada bulan Januari ini Pramita mengadakan promo paket seru, di mana di salah satu paketnya ada pemeriksaan em, paket pemeriksaan yang ada health analisisnya. Dokter, bagaimana dengan saran jangka waktu pemeriksaan? Ya, jangka waktu untuk medical check up yang lengkap itu biasanya cukup setahun sekali. Kemudian nanti dari hasil medical check up tersebut akan dilihat apakah memerlukan evaluasi lebih lanjut atau lebih sering. Jadi misalnya seseorang dengan kecenderungan kolesterol yang meningkat, maka pemeriksaan kolesterol tersebut sebaiknya dilakukan lebih rutin. Apakah per 3 bulan atau per 6 bulan. Begitu. Baik, dokter. Bagaimana dengan persiapan pasien sebelum melakukan MCU, dokter? Ya, nah sering nih ada yang bertanya, mengapa harus ada persiapan MCU? Kenapa tidak boleh langsung melakukan MCU ini? Nah, persiapan ini bertujuan agar hasil yang kita peroleh akurat. Antara lain berpuasa 10 sampai 12 jam sebelum pengambilan darah termasuk tidak merokok dan hati-hati dengan permen nih karena banyak yang suka lupa sudah puasa dari malam sambil menunggu pendaftaran refleks makan permen batal jadi puasanya ya harus diulang lagi. Namun sahabat Pramita tetap diperbolehkan untuk minum air putih. Dan pada pagi hari sebelum pengambilan darah, hindarilah melakukan aktivitas yang berat seperti jalan kaki jarak jauh, berlari, bersepeda. Jadi sahabat Pramita tidak dianjurkan untuk berolahraga pada saat akan melakukan medical check up. Kemudian tentang obat-obatan. Ada pasien-pasien yang harus mengkonsumsi obat secara rutin. Nah, ini sebaiknya berkonsultasi dengan dokter yang merawatnya. Apakah obatnya di stop dulu atau diteruskan? Nah, apabila di stop berarti sebenarnya ketentuannya adalah hindari konsumsi obat-obatan sebelum pengambilan spesimen yaitu 4 sampai 24 jam sebelum pengambilan darah, kemudian 48 sampai 72 jam sebelum pengambilan urin. Namun, bila dokter yang merawat tetap menyarankan untuk terus mengkonsumsi obat, maka informasikan hal ini kepada petugas kami. Baik, dokter. Bagaimana dengan pasien yang sedang mengkonsumsi obat dan harus rutin, dokter? Itu hanya tinggal menyebutkan saja kepada petugas pengambilan darahnya ya, dok ya? Iya, betul. Jadi tinggal menyebutkan bahwa pada saat ini saya mengkonsumsi jenis obat ini. Nah, nanti akan dicatat oleh petugas pengambilan darah. Nah, jadi Baik, nanti dokter. hasil itu sesuai ya hasilnya dengan obat yang sedang diminum. Baik, Di, dokter. di health analysisnya pun akan keluar bahwa yang bersangkutan sedang minum obat dan apakah obatnya harus dievaluasi atau boleh dilanjutkan. Baik, dokter. Tadi dokter juga menyebutkan di pemaparan sebelumnya, dok ya, tidak boleh merokok. Kenapa dokter tidak boleh merokok? Karena merokok itu eh, karena kandungan nikotin di dalam rokok
itu akan mempengaruhi kadar gula darah dan kolesterol. Sehingga tentunya sahabat Pramita kan menginginkan hasil eh, medical check up yang akurat. Takutnya Iya, nanti ini dokter. akan mengacaukan hasil pemeriksaan. Baik, dokter. Jadi puasa, boleh minum air putih, minum obat-obatan yang memang sudah rutin diminum, dan stop merokok sampai pemeriksaan selesai ya, dok ya. Betul. Jangan lupa permen, Oke. karena banyak Oh yang lupa iya, soal permen. Kecil nih, tapi bisa mengacaukan semuanya. baik, dokter. Untuk kelebihan medical check up dengan menggunakan health analysis ini apa, dok? Wah, banyak kelebihannya. Karena pada hasil medical check up dengan menggunakan health analysis ini, sahabat Pramita dapat memperoleh pertama, kelainan apa saja yang ditemukan dari hasil medical check up tersebut, disertai dengan saran-saran tentang apa saja yang harus dilakukan. Saran-saran ini menggunakan bahasa yang gampang dimengerti oleh orang-orang yang ada di luar bidang kesehatan. Kemudian akan ada analisis prediktif tentang risiko penyakit metabolik dan rekomendasi pengelolaannya. Selain di analisa risiko untuk kelima penyakit metabolik itu, juga ditampilkan faktor-faktor apa saja dari seseorang yang menyebabkan risiko itu timbul. Kemudian akan ada grafik yang memperlihatkan seberapa jauh hasil pemeriksaan seseorang saat ini dari kondisi idealnya. Dan grafik ini akan menunjukkan bagaimana perkembangan dari risiko tersebut beberapa tahun ke depan. Jadi misalnya begini, setelah melakukan medical check up, sahabat Pramita akan mengetahui apakah mempunyai risiko hipertensi atau tidak. Misalnya ditemukan risiko terhadap hipertensi, faktor-faktor apa saja yang membuat sahabat Pramita mempunyai risiko tersebut dan apa yang akan terjadi apabila faktor risiko tersebut tidak diperbaiki. Juga hasil laporan medical check up yang menggunakan health analysis ini dikemas secara menarik dengan warna-warna dan ikon-ikon yang eye-catching sehingga membuat orang tertarik untuk membacanya. Jadi tidak membosankan. Kemudian juga ditampilkan dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang memudahkan apabila hasil medical check up ini akan dibawa ke luar negeri. Laporan ini juga disajikan sedemikian rupa agar orang-orang di luar bidang kesehatan pun dapat dengan mudah memahami hasil medical check up masing-masing dan dapat memutuskan tindakan apa yang harus diambil setelah melakukan medical check up. Kemudian juga terakhir nih, apabila yang bersangkutan melakukan medical check up di Pramita, maka akan disajikan perbandingan hasil dengan medical check up sebelumnya yang diharapkan akan membuat pasien bersemangat untuk melakukan tindakan perbaikan gaya hidup dan selalu melakukan medical check up di Pramita tentunya. Luar biasa, sangat menarik ya, dok ya. Sahabat Pramita, Anda bisa manfaatkan promo tahun baru yang sedang diadakan di Pramita Lab, yaitu promo paket seru untuk melakukan medical check-up dengan diskon mencapai 30% untuk seluruh cabang Pramita Lab sampai tanggal 31 Januari. Di promo itu ada health analisisnya juga. Nah, dokter, penyakit apa saja yang bisa dilakukan analisa prediktif dengan menggunakan health analisis ini, dok? Ya, jadi penyakit-penyakit yang dapat kita analisa dengan menggunakan health analysis ini adalah penyakit metabolik seperti hipertensi, kardiovaskuler, diabetes, perlemakan hati atau fatty liver yang bukan disebabkan oleh alkohol, serta penyakit ginjal kronis. Siap, dokter. Dari penyakit-penyakit tersebut, dok, mengapa penyakit-penyakit ini penting untuk dilakukan analisa prediktifnya? Karena golongan penyakit ini memberikan beban yang besar dan terus bertambah terhadap kesehatan dan pembangunan di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Peningkatan kasus ini sudah mulai terjadi pada usia yang lebih muda loh, terkait dengan perilaku masyarakat yang berisiko, yaitu eh, asupan makanan atau gizi yang tidak seimbang, kemudian merokok, alkohol, dan kurangnya aktivitas fisik. Kemudian meningkatnya penyakit metabolik akan menyebabkan pengelolaan pasien menjadi rumit dan membutuhkan biaya yang banyak. Baik, dokter. Penyakit metabolik ya, dok ya? Iya, Baik. betul.
Tadi disebutkan dok bahwa apabila seseorang melakukan MCU dengan menggunakan hot analisis, maka bila pada MCU berikutnya akan mendapatkan laporan perbandingan dengan MCU sebelumnya. Bagaimana nih dok kalau misalnya saya tahun ini melakukan pemeriksaan di Pramita Cabang Bandung, sedangkan tahun depan saya harus ada di Pekanbaru. Bagaimana dok? Apakah bisa dok dilakukan di cabang Pramita Lab yang berbeda? Sudah tentu bisa, karena Pramita menggunakan data nasional yang berdasarkan NIK. Jadi, medical check up dengan menggunakan health analysis ini bisa dilakukan di seluruh cabang Pramita. Jadi, misalnya sahabat Pramita saat ini melakukan medical check up di Pramita Marta Dinata, Bandung, kemudian tahun berikutnya seperti yang disebutkan oleh Ibu Nur Hasanah di Pekanbaru, atau malah yang jauh di Manado, laporan ini akan disatukan secara otomatis. Jadi jangan khawatir, datanya tidak akan terputus. Baik, dokter mengingatkan Pramita cabangnya sudah banyak nih, Dok. Jadi mungkin sahabat Pramita bisa memanfaatkan fasilitas kami ya, Dok ya. Ya, betul. Jadi clue-nya itu nomor NIK ya, Dok ya. Ya, nomor Ya, NIK. NIK. Baik, untuk sahabat Ya, Pramita mohon untuk memberikan nomor NIK pada saat pendaftaran ya. Karena pada saat ini kami sudah menggunakan NIK sebagai syarat untuk pendaftaran ya, Dok ya, ya sesuai dengan betul. aturan pemerintah. Baik. Dokter, bagaimana kalau seandainya pasien ingin melakukan MCU namun tidak memiliki pengantar dokter? Nah, jangan khawatir. Kami sudah menyediakan fasilitas konsultasi dengan dokter umum kami secara free. Jadi, sahabat Pramita tidak perlu membayar biaya konsultasi, dapat dibantu untuk memilih jenis medical check up yang sesuai, baik sebelum pemeriksaan maupun setelah melakukan pemeriksaan. Konsultasi dokter umumnya free. Baik, dokter. Dokter umumnya akan memilihkan bagaimana cara memilih MCU yang tepat untuk pasien ya, Dok ya? Betul, Betul. Jadi nanti pasien datang konsultasi dengan dokter dan akan diarahkan untuk memilih paket MCU yang tepat. Betul seperti itu, Dok. betul, ya. Nah, setelah ada hasil nih, Dok, apa yang harus dilakukan pasien? Tentunya setelah sahabat Pramita menerima hasil MCU, hasil tersebut harus dipelajarin dan dipahami sehingga tidak sia-sia melakukan medical check up ini. Dengan mempelajari dan memahami, sahabat Pramita jadi tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah ada yang harus diperbaiki, atau ada pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan, atau apakah harus ada evaluasi beberapa waktu ke depan. Nah, medical check up dengan health analysis ini memungkinkan sahabat Pramita membaca sendiri hasil medical check up-nya. Dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan berkonsultasi dengan dokter kami. Siap, sahabat Pramita tidak perlu ragu untuk melakukan MCU di Pramita Lab ya, dokter. Ya, Sudah jangan semakin jelas ya. ragu-ragu, betul. Siap. Sudah semakin jelas ya sahabat Pramita mengenai pentingnya MCU. Tentunya dengan hot analisis yang gak kaleng-kaleng dokter ya. Iya, Sahabat Pramita bisa memanfaatkan juga promo paket seru dengan diskon sampai 30% selama bulan Januari ini. Pilih paket seru 3 yang sudah lengkap dengan hot analisis ya dok. iya, betul. Baik dokter. Dokter kita lanjutkan diskusi kita hari ini ya Iya, dok ya. silakan. Apakah lifestyle berperan dalam menentukan kondisi kesehatan seseorang dok? Ya, lifestyle tentu saja sangat berperan dalam kesehatan seseorang. Setiap orang itu mempunyai kondisi dasar yang dipengaruhi oleh faktor genetik, kemudian usia, dan faktor dari luar seperti stres, alkohol, rokok, pola makan yang tinggi lemak, karbohidrat, dan gula. Nah, semua ini akan berpengaruh pada metabolisme tubuh. Misalnya, seseorang pada saat ini kadar kolesterolnya normal. Tapi di riwayat keluarganya ada riwayat kolesterol tinggi. Nah, bila yang bersangkutan tidak menjaga pola makannya, tidak berolahraga, maka bisa jadi dengan bertambahnya usia di mana fungsi organ-organ tubuh akan berkurang secara normal, akan timbul peningkatan kolesterol. Jadi yang dari tadinya normal, kemudian menjadi tidak normal. Kan sangat disayangkan ya Bu Nur Hasanah. Iya dokter. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi penyakit metabolik tampaknya dok. Iya, Kira-kira betul. faktor apa saja dok yang bisa mempengaruhi timbulnya penyakit metabolik?
Faktor-faktor ini antara lain pertama etnis, kemudian usia. Seperti kita ketahui dengan bertambahnya usia, maka secara normal fungsi organ-organ di tubuh kita akan menurun. Kemudian menopause. Menopause dapat menyebabkan kontrol terhadap kolesterol menjadi longgar. Jadi bisa jadi pada ibu-ibu yang sudah menopause sering berkeluh kesah mengapa pada saat sebelum menopause kolesterol normal, kemudian setelah menopause menjadi meningkat, padahal pola makan, pola olahraga itu masih sama, yaitu karena menopause itu. Jadi yang mungkin disikapi dengan tidak meninggalkan pola hidup sehat saja. Kemudian berat badan yang eh, obesitas, kelebihan kegemukan. Juga riwayat keluarga dengan kolesterol tinggi, diabetes, penyakit jantung, dan hipertensi. Kemudian adanya faktor dari luar seperti tadi yang sudah disebutkan, adalah stres, alkohol, rokok, pola makan tinggi lemak, karbohidrat, dan gula. Nah, yang terakhir nih yang menarik Bu Nur Hasanah adalah Iya dok. sedentary lifestyle. Pola hidup yang Baik, kurang gerak, kurang aktivitas fisik atau olahraga. Sekarang dengan kecanggihan teknologi, semua dengan remote. AC dengan remote, TV dengan remote. Jadi tidak bergerak, duduk terus. baik dokter. Kalau untuk medical check up dari perusahaan, apakah bisa menggunakan hot analysis dok? Bisa, bisa sekali. Dan bila menggunakan analysis ini, perusahaan akan dapat melihat laporan dan perbandingan hasil medical check up karyawannya dari tahun ke tahun, yang sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan karyawan dan tindakan apa yang harus diambil oleh perusahaan terkait dengan hasil medical check up tersebut. Baik dokter. Luar biasa sekali eh, kita hari ini. Mengingatkan kembali untuk sahabat Pramita stay tune terus ya hingga akhir acara. Karena selama materi ini sangat bermanfaat dan menarik. Selain itu akan ada tiga sahabat Pramita terpilih yang mendapatkan hadiah berupa top up e-wallet Rp100.000 dan e-voucher senilai Rp250.000 yang berlaku di seluruh cabang Pramita Lab se-Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai medical check up dapat menggunakan fasilitas diskon promo paket seru sebesar 30% mulai dari hari ini sampai tanggal 31 Januari 2023. Untuk sahabat Pramita yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi Sapa Pramita di nomor 0888 03 05 7700 pada jam dan hari kerja. Karena pemeriksaan ini sudah bisa dilakukan di seluruh cabang Pramita Lab terdekat di kota Anda. Baik, dokter. Untuk pola makan yang tidak teratur, apakah dapat mempengaruhi kesehatan juga, dok? Ya, tentu saja pola makan yang tidak teratur itu pertama akan membuat gangguan pencernaan, kemudian akan mengacaukan metabolisme, kemudian juga menyebabkan kegemukan, dan terakhir itu akan meningkatkan risiko penyakit kronis seperti kardiovaskuler, kemudian tekanan darah tinggi, dan diabetes. Baik, dokter. Apabila nih, dok, hasil MCU saya normal, apa yang harus saya lakukan, dok? Alhamdulillah kalau normal ya Bu Nur Hasanah. Tetapi Iya, sahabat Pramita tidak boleh terlena karena kondisi yang normal ini harus tetap dijaga, tetap normal. Jadi mungkin boleh diperhatikan riwayat penyakit di keluarga untuk mempertahankan hasil medical check up yang sekarang. Jadi misalnya hasil normal, tetapi eh, ada riwayat misalnya diabetes, riwayat keluarga dengan diabetes, kemudian hasil gula normal, hasil kolesterol normal, ya berarti tidak sahabat Pramita tidak boleh melupakan tetap berolahraga, tetap menjaga pola makan, gitu ya. Karena kalau ini dilupakan, begitu tambah usia, fungsi organ-organ tubuh mulai turun, kelainan-kelainan ini bisa jadi keluar. baik, dokter. Jadi pada intinya itu pertahankan lifestyle Anda dan tetap Betul. lakukan MCU minimal setahun sekali ya, dok ya? Ya, lifestyle Baik, yang benar. Ya, lifestyle yang bukan benar. sedentary. Baik, Ya, dokter. Siap, dokter. Untuk hot analisis sendiri nih, dok,
berapa persen ketepatan analisis prediktifnya ya, Dok? Ya, akurasi dari analisis prediktif dengan menggunakan health analysis ini bisa lebih dari 90%. Dengan syarat sahabat Pramita harus menjawab atau mengisi riwayat kesehatan, riwayat kebiasaan, kemudian riwayat penyakit di keluarga, obat apa saja yang sedang dikonsumsi dengan benar. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kemudian persiapan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang lainnya dijalankan dengan benar. Baik, dokter. Kalau nih dok, misalnya ya dok ya, saya takut nih dok mau melakukan MCU karena tidak pernah melakukan MCU ya karena takut itu dok. Gimana kira-kira dok untuk mengatasi rasa takut Iya. saya dok? Iya, jadi banyak memang sahabat Pramita yang takut. Jadi bukan tidak tahu manfaat medical check up, tahu, tapi takut melaksanakannya karena itu tadi takut melihat hasilnya. Nanti takut kepikiran, takut jadi stres ya. Jadi begini, mungkin kalau rasa takut itu yang bisa mengatasi adalah diri kita sendiri. Orang lain kan hanya bisa membantu, memberikan saran ya Bu Nur Hasanah. Nah, Iya mungkin dokter. yang harus ditanamkan adalah tujuan dari medical check up ini, yaitu untuk mencegah dan mendeteksi dini kelainan atau penyakit yang ada. Nah, kemudian jangan berpikiran negatif dulu. Jadi yang penting maju dulu untuk medical check up. Hasil belakangan. Siapa tahu ternyata hasilnya bagus. Dan kalaupun ada kelainan mungkin minimal. Dan kalaupun misalnya sahabat Pramita takut membaca hasil medical check up, eh, kami menyediakan eh, fasilitas konsultasi dokter umum di Pramita yang akan membantu membacakan hasil medical check up tersebut. Baik dokter. Jadi tidak usah takut-takut sahabat Pramita, lakukan MCU supaya bisa dilakukan tindakan preventif ya dok ya. Betul. Baik dokter, jangan lupa juga untuk selalu melakukan lifestyle yang sehat ya dok ya. Ya, Baik, dokter. Kalau untuk riwayat penyakit keluarga, bagaimana, dok? Harus diinformasikan pada saat pemeriksaan atau gimana, dokter? iya. Jadi Ya. pasien pada saat bertemu dengan dokter itu diharapkan memberikan informasi tentang riwayat penyakit keluarga dengan benar. Karena eh, analisa data oleh AI dari Mesbayo ini termasuk menganalisa riwayat keluarga, riwayat penyakit di keluarga, digabungkan dengan hasil pemeriksaan sekarang. Jadi jangan Baik, ditutup-tutupin. baik, dokter. Jadi jujur aja ya, dok ya, Ya, diisi semua form-form pertanyaannya sesuai dengan keadaan pada saat ini ya, dok ya, supaya ya, nanti bisa dilakukan analisis prediktif yang sesuai dengan kondisi pasien saat ini. Betul seperti betul, itu, dok. betul, ya. Baik, dokter. Untuk sahabat Pramita yang masih ingin lebih tahu lagi mengenai health analisis yang gak kaleng-kaleng, bisa bertanya langsung silahkan kirimkan pertanyaannya di kolom chat dan Dokter Yana akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Pramita. Tapi sebelumnya, mari kita saksikan sejenak video informasi berikut ini. Please stay tune and don't go anywhere, sahabat Pramita. Terima kasih sahabat Pramita yang masih stay tune bersama kami. Akhirnya kita sampai ke saat-saat yang ditunggu-tunggu oleh sahabat Pramita, yaitu sesi tanya jawab. Kami ingatkan kembali bahwa ada hadiah berupa top up e-wallet sebesar Rp100.000 dan e-voucher senilai Rp250.000 yang berlaku di seluruh cabang Pramita Labs se-Indonesia untuk 3 sahabat Pramita terpilih.
Dokter, pertanyaan yang masuk ternyata sudah cukup banyak nih, Dok. Boleh dijawab satu persatu ya, Dok ya? Boleh silahkan. Baik, siap, Dokter. Kita mulai pertanyaan dari It's Me underscore Kurnia 88. Dok, apakah health analysis bisa melakukan screening tumbuh kembang anak? Ya, untuk Ibu, it's me. It's me Ya, underscore Kurnia ya, 88, Dokter. ya. Jadi health analysis ini tidak bisa menganalisa tumbuh kembang anak, eh, pola makan dan lain-lain. Hanya dapat dipergunakan untuk menganalisa 5 penyakit metabolik. Baik, dokter. Kita garis bawahi untuk 5 penyakit metabolik yang tadi Metabolik, disebutkan betul. ya, dok ya. Iya, Baik, dokter. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, dok ya. iya, Dari silakan. Cesar underscore Duos. Dok, apakah health analysis bisa hasilnya dikirim online bila pasien jauh dari klinik? Tentu bisa. Jadi hasil-hasil Pramita pun tidak hanya health analysis ini bisa dikirimkan secara online ya Bu Nur Hasanah ya. Ya, Betul, jadi dokter. jadi bisa dikirim seandainya eh, sahabat Pramita tidak bisa datang kembali ke Pramita untuk mengambil hasil, ya eh, itu dapat menyampaikan kepada petugas pendaftaran bahwa ingin hasil disampaikan secara online. Nanti kami akan kirim secara online. Baik, Gitu. sahabat Pramita, mungkin bisa menambahkan untuk alamat emailnya ya, dok ya. Oh, Ya, kalau misalnya hasilnya itu ingin dikirimkan secara online ya, dok. ya betul. Siap, dokter. Semuanya sudah ada di Pramita, tidak perlu jauh-jauh ke Singapura, cukup datang ke Pramita terdekat di kota Anda, betul ya, dok ya? Ya, Siap, dokter. Ini pertanyaannya sungguh banyak sekali nih, dok. Ini pertanyaan ketiga ya, dok ya. Dari Ena underscore 90, dok. Saya penyandang DM tipe 1. Apa manfaatnya jika saya melakukan health analysis dibandingkan dengan MCU biasa, dok? ya. Jadi Mbak Ena ini DM tipe 1 ya. Dengan Ya, dok. melakukan medical check up menggunakan health analysis ini akan bisa dilihat apakah obat yang dipergunakan itu sudah memadai atau belum. Kemudian akan dilihat prediksi ke depannya, begitu. Baik, dokter. Mbak Ena, jangan khawatir. Langsung aja datang ke Pramita Lab terdekat di kota Anda ya, Mbak Ena. Ya, jadi Ditunggu loh. menambahkan Bu Nur Hasanah. Ya, dok. Jadi kalau di medical check up biasa kan itu hanya akan kelihatan gula darahnya sekian, puasa, kemudian 2 jam. Nah, dengan Ya. menggunakan health analysis ini akan keluar temuan-temuannya, bagaimana gula darahnya, kemudian bagaimana obat yang sudah dipergunakan saat ini, apakah sudah memadai atau belum. Kalaupun misalnya belum, kami akan mengeluarkan rekomendasi, silahkan kembali ke dokter yang merawat. Jadi tidak dikeluarkan rekomendasi untuk perubahan obat. Baik, dokter. Sangat menarik, dok, hari ini. Baik. Pertanyaan selanjutnya, dok, dari Triazuros underscore Nita. Bagaimana analisis AI dapat mengkalkulasikan resiko dari lifestyle, pola makan, komorbid pada pasien? Cukup Iya, menarik ini, dok, iya. pertanyaannya. Mbak Tria ya, Tria, dok. Ibu atau Mbak Tria ini ya. Jadi Mesbayo, perusahaan Mesbayo ini mempunyai lebih dari 70.000 algoritma yang akan menggabungkan mulai dari riwayat eh, saat ini, kemudian riwayat keluarga, obat yang diminum, hasil pemeriksaan lab, dan penunjang lainnya menjadi suatu analisa. Jadi ada referensinya. Jadi eh, tidak asal apa ya, tidak asal membuat kesimpulan, tapi ada referensinya yang dipakai untuk si AI ini menghitung.
Baik, dokter. Mbak Asalkan tadi Tria, syaratnya ya, menjawab apa yang ditanyakan dokter, dokter pemeriksa dengan benar. baik. Mungkin bisa diulas juga, Dok. Jadi, mohon untuk memberikan informasi yang lengkap dan sesuai. Jangan khawatir mengenai kerahasiaan Anda, karena kerahasiaan Anda akan kami jaga dan tidak akan bocor ya, Dok. Ya, betul Iya, seperti itu ya, betul. Dok. Betul, siap, dokter. Dokter lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari F. Derix Matrix. Apakah tindakan heart analysis berupa MCU bisa digunakan untuk mengetahui potensi genetik seseorang lebih rentan terkena kanker? Kalau untuk Mm-mm. kanker ini Mm-mm. tidak dianalisa, Baik, tetapi dokter. misalnya sahabat Pramita melakukan medical check up dengan pemeriksaan eh, tumor marker, penanda kanker, Ya, itu kalaupun ada kelainan, itu akan keluar di temuan. Nah, jadi misalnya memeriksa tumor marker entah CEA, PSA, itu akan keluar misalnya meningkat, itu akan keluar di temuan dan akan keluar rekomendasi yang harus dilakukan oleh sahabat Pramita. baik, dokter. Jadi untuk analisis prediktifnya sendiri tadi ada di penyakit-penyakit metabolik ya, dok Iya, ya? betul. Baik, dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, dok, makin banyak ini dok pertanyaan yang masuk, Iya, dok. silahkan. Berarti Dari berarti Galuh, banyak yang mendengarkan ya, iya dokter, Bu Nur alhamdulillah. Hasanah. Iya, Betul. Dari Galuh underscore 91, dokter. Apakah ibu hamil bisa dilakukan pemeriksaan MCU? Aman untuk janin? Dan untuk yang promil bagaimana, dok? iya. Jadi Ibu Galuh, medical check up itu sebenarnya aman, tapi tentunya ada pemeriksaan yang tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil, seperti pemeriksaan ronsen. Nah, itu mungkin di skip yang pemeriksaan ronsennya, tapi pemeriksaan lain seperti EKG, kemudian USG itu aman. Tentunya kalau treadmill ya tidak boleh ya, karena treadmill kan harus berlari ya Bu Nur Hasanah ya. Iya, dokter. Mungkin kalau untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak bisa dilakukan pada ibu hamil, bisa di skip aja Ibu Galuh. Tapi Iya. Ibu Galuh jangan khawatir, masih bisa melakukan MCU di Pramita. Dan kalau Betul ya, dok? bingung, silahkan datang. Nanti dipilihkan oleh dokter kami medical check up apa yang tepat untuk ibu. Jangan khawatir Ibu Galuh dan sahabat Pramita semua. Selanjutnya, dok, dari Endang Titi Sulasmi 12. MCU bedanya antara anak-anak, dewasa, dan lansia apa ya, dok? Ya, ibu Endang, ibu Endang, Endang ya, Endang, ibu Endang Endang. titik Sulasmi. Ya, Betul, jadi dok. tentunya kan penyakit kelainan-kelainan yang diderita oleh eh, anak, kemudian balita, anak, remaja, kemudian dewasa dan lansia itu berbeda. Seperti yang sudah saya sebutkan, tadi kita akan lihat dari kondisi kesehatan saat ini, kemudian riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit yang pernah dialami oleh seseorang, dan usia. Jadi mungkin kalau misalnya yang gampangnya adalah anak-anak SD, itu diharapkan metabolisme mereka kan masih bagus. Jadi mungkin pilihan MCU-nya tidak kolesterol, kecuali memang mereka-mereka yang ada kelainan berat badan seperti obesitas pada anak-anak. Nah, itu dilakukan pemeriksaan kolesterol. Kemudian untuk remaja tadi yang sudah banyak masukan dari luar, dari entah junk food, entah rokok, entah alkohol. Nah, itu mungkin sudah bisa ada pilihan yang ada kolesterol, kemudian fungsi hati, fungsi ginjal, rekam jantung, dan ronsen. Mungkin kalau untuk lansia lebih ya sama ke arah tadi ya, ke arah kolesterol, ke arah ginjal, gula darah, dan lain-lain. Nah, Baik, jadi ibu dokter. kalau bingung, oh silakan datang ke Pramita, nanti Ya, dipilihkan. Iya, betul. Jangan khawatir, sahabat Pramita. Pramita Lab memiliki sangat banyak pemeriksaan.
Ada pemeriksaan apapun bisa di Pramita. Jangan khawatir untuk datang ke Pramita. Kalau masih bingung, silakan konsultasikan dulu. Kami akan membantu Anda. Dengan Betul senang ya, Dok? hati. Dengan Ya, senang hati. jadi tidak Nah, salah, betul. betul. Tidak perlu ragu untuk datang ke Pramita karena pemeriksaannya sangat lengkap. Betul ya, Dok? Ya, betul. Ya. Siap. Dari pertanyaan selanjutnya nih, Dok, dari Mama underscore Kia 245. Dok, berapa persentase tingkat keberhasilan dalam melakukan HA ini? Seperti tadi, akurasi mungkin ya, itu bisa lebih dari Ya, 90%. 90% tadi sudah Dengan disebutkan ya. syarat itu tadi, Dengan syarat. jawabnya harus Betul, jujur, persiapan betul, pemeriksaan harus dilakukan dengan benar. Begitu ya Mama Kia. betul. Betul, jangan tidak perlu khawatir Mama Kia karena AI-nya Health Analysis ini sudah 90% didukung lagi dengan pemeriksaan-pemeriksaan MCU-nya dan pengisian form-form yang ada di pemeriksaan fisik dokternya mungkin ya dok ya. Iya, Mohon betul. dijelaskan secara rinci dan jujur seperti itu ya dok. Iya. Baik dokter. Dokter ini ada pertanyaan yang sangat menarik nih dok. Dari Ayu Kurnia underscore 2201 dok. Dok, orang dengan riwayat autoimun, apakah boleh melakukan health analysis ini, dok? Ini menarik sekali, dok, mengenai autoimun dan Iya, health analysis. boleh-boleh saja melakukan health analysis karena health analysis ini eh, adalah sistem yang membuat apa ya, membuat rangkuman laporan. Silahkan menggunakan health analysis, tapi mungkin autoimunnya yang tidak terdeteksi ya. Bukan tidak terdeteksi, maksudnya tidak diprediksi ke depannya. Baik, Terdeteksi asalkan pemeriksaan yang dilakukan sesuai itu akan keluar di temuan beserta saran-sarannya apa yang harus dilakukan selanjutnya. siap, dokter. Ini ada pertanyaan yang menarik juga nih, dok. Eh, Dok, biasanya MCU untuk karyawan apa saja yang dites, dilakukan untuk pemeriksaan? Biasanya tidak lolos MCU dengan sebab apa ya, dok? Mungkin ini untuk medical check up calon Medical check karyawan up mungkin ya, dok calon ya. karyawan, ya nggak Betul. apa-apa kita jawab ya, Ibu Nur Hasanah ya. Boleh, Jadi dokter. Jadi tentunya kalau perusahaan itu akan menerima eh, karyawan yang dalam kondisi sehat, ya. Baik, Nah, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan apa saja yang dilakukan, tentunya ini tergantung dari perusahaan masing-masing, bergerak di bidang apa, kemudian eh, yang bersangkutan itu nantinya akan bekerja di bagian apa, menjadi apa. Nah, kemudian untuk lulus atau tidak itu biasanya juga sudah ada kriteria khusus dari baik, dokter. perusahaan tersebut, tergantung dari eh, perusahaan jenis apa, kemudian orang tersebut akan ditempatkan di bagian apa. Jadi bermacam-macam ya, tidak tidak bisa kita globalkan. Baik, Tuh. dokter. Buat Mbak Nisa, kalau masih belum jelas juga, mungkin bisa datang langsung ke Pramita, bisa langsung konsultasi ya dok ya dengan Iya, dokter. betul. Betul, dokter. Ini masih banyak lagi nih dok pertanyaannya. Saya pilihkan beberapa ya dok ya. Ini yang menarik ini dari Zahra.Zahwaidan dok. Kenapa ya dok kalau udah MCU tubuh makin stres dan gak mau semangat hidup? Caranya setelah MCU hasil keluar dan caranya setelah MCU hasil keluar dan kita semakin sehat. Oh, bagaimana caranya mungkin dok setelah hasil MCU keluar kita Iya, semakin sehat mungkin dok. itu yang termasuk yang ke tadi, Bu Nur Yang Hasanah. takut ya. Ya, yang takut. Iya Tapi dokter. yang ini sudah kita patut Tes acungin duluan. jempol karena beliau Ya, sudah mau mau eh, MCU. ya sudah mau MCU. Nah, caranya mungkin jangan berpikiran negatif. Jadi Betul. selalu berpikiran positif. Misalnya seperti ini nih. Alhamdulillah ketemu sekarang. Iya, Ketemunya awal. Jadi bisa betul dok. ditindaklanjutin. Nah, ini tidak Betul. boleh. Jadi tidak boleh hasil MCU itu disimpan saja.
Jadi harus ditindaklanjuti. Jadi tidak kepikiran. Jadi nggak boleh hasil MCU itu dilihat terus dipikirin terus. Jadi kan nanti kan tidak ada perubahan ya kalau hanya dipikirkan gitu ya. Jadi harus ada Iya, tindak lanjut. Mungkin juga sarannya tidak berobat, tapi merubah pola hidup. Nah, di sini kadang-kadang Bu Nur Hasanah iya eh, dok. mungkin kita itu nggak mau disuruh merubah pola hidup, misalnya disuruh Iya, olahraga lebih rutin atau menjaga pola makan. Jangan medical check up, nanti nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Padahal nah, sebenarnya bukan tidak boleh, tapi batasi frekuensi dan porsi. Bukan begitu, Bu baik Nur dokter. Hasanah? Betul, diatur sedemikian rupa supaya tetap bisa menjaga kesehatan ya dok ya. Iya, Dan dan pertahankan lifestyle tadi, ya yang lifestyle yang sehat ya benar. dok ya. Iya, betul. Siap dokter. Ini masih banyak sekali pertanyaan ini dok. Sebentar dok, saya pilihkan karena ini banyak sekali ya dok ya. Dari Ade Fendi, dok mau tanya, hot analysis ini bisa memprediksi sejauh mana? Oh tadi udah ya dok ya, tadi sekitar 90% dan untuk analisis prediktifnya itu untuk penyakit-penyakit metabolik ya dok ya? Ya, jadi nanti akan diprediksi tergantung jenis penyakitnya. Apakah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ada juga yang dievaluasinya bagaimana risikonya 2 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, begitu mungkin maksudnya. Baik, dokter. Ini ada satu lagi pertanyaan, dokter. Dok, apakah hot analisis bisa digunakan sebagai adanya biomarker tertentu? Berapa lama HA bisa dilakukan? eh Biomarker Biomarker tertentu. tertentu, mungkin ini maksudnya biomarker itu kayak ke tadi ya dok ya yang dibahas sebelumnya, mungkin ke penanda tumor atau yang lain mungkin ya dok ya. Ya, kalau seperti penanda tumor kan seperti sudah disebutkan bahwa yang Mm-mm-mm. dianalisa itu hanya 5 penyakit metabolik. Namun, Betul, kalau yang bersangkutan melakukan medical check up yang menggunakan misalnya tumor marker, itu akan keluar di temuan kalau eh, meningkat. Jadi nanti laporannya, misalnya pemeriksaan tumor marker Anda semua normal, begitu. Atau siap pemeriksaan dokter. tumor marker Anda yang ini abnormal disertai dengan rekomendasinya. Di sini juga ada pengulangan misalnya seperti hasil pap smear itu akan keluar hasil pap smear Anda normal. Silahkan ulangi pemeriksaan ini misalnya tahun depan. Pemeriksaan ini Siap. apakah diulang 5 tahun lagi gitu. Ada lengkap. Jadi eh, sahabat Pramita tidak akan kecewa melakukan medical check up dengan menggunakan health analysis ini. Baik, dokter. Dokter, ini masih banyak sekali pertanyaan di kolom chat. Namun mohon maaf sekali nih, dok, karena keterbatasan waktu tidak bisa kita jawab semua ya, dok. Mohon maaf juga kepada seluruh sahabat Pramita, tapi jangan khawatir, tetap stay tune di Instagram @pramitalab.id karena akan ada banyak sekali topik menarik lainnya. Sebelum saya bacakan tiga sahabat Pramita terpilih yang berhasil memenangkan hadiah pada siang hari ini, mari kita saksikan video informasi berikut. Please stay tune and don't go anywhere, sahabat Pramita. Yang seru di tahun baru, yang promo seru. Resolusi tahun 2024 yang tetap sehat, olahraga, pola hidup sehat, dan tentunya medical check up. Mau yang murah? Bisa. Diskon 30% untuk sahabat Pramita. Mulai dari paket seru 1, paket seru 2, paket seru 3, dan paket seru 4. Berlaku mulai tanggal 8 sampai dengan 31 Januari 2024. Yes, promo seru sehat di tahun baru. Terima kasih sahabat Pramita yang masih stay tune di IG Live kami siang ini. Sahabat Pramita, jangan lewatkan promo seru 30% selama bulan Januari ini di seluruh cabang Pramita di Indonesia ya. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, saya akan bacakan tiga sahabat Pramita terpilih yang berhasil memenangkan hadiah siang hari ini berupa top up e-wallet sebesar Rp100.000 dan e-voucher senilai Rp250.000 yang berlaku di seluruh cabang Pramita Lab se-Indonesia. Untuk tiga sahabat Pramita terpilih yaitu yang pertama, satu Ama Pradipta. Pemenang kedua
Cha_Nesa 02. Yang ketiga, Seza_Duos. Untuk selamat ya kepada para pemenang, mohon untuk dipastikan akun IG-nya tidak di private karena tim kami bisa langsung DM ke Instagram Anda. Mohon ya, tolong selamat untuk tiga sahabat Pramita terpilih. Dokter, mungkin sebelum kita sampai di penghujung acara, kiranya Dokter Yana berkenan untuk memberikan pesan singkat untuk sahabat Pramita. Ya, baik. Sahabat Pramita, kesehatan itu mahal harganya. Namun bila kita sakit, lebih mahal lagi biayanya. Marilah kita menjadikan medical check up sebagai suatu kebutuhan yang dapat menjaga kesehatan kita semua. Sehingga kalimat mencegah lebih baik daripada mengobati bukan hanya sekedar slogan saja, tetapi menjadi gaya hidup kita. Dan jangan lupa melakukannya di Pramita, karena hanya Pramita yang menyajikan hasil medical check up dengan menggunakan health analysis. Baik, sahabat Pramita, tidak perlu ragu lagi untuk datang ke Pramita dan jangan lupa untuk memanfaatkan promo surut 30% selama bulan Januari di seluruh cabang Pramita. Betul ya, Dok ya? Ya, Dan betul. untuk health analisis ini hanya ada di Pramita Betul. dan sudah tersedia di Pramita cabang terdekat di kota Anda. Kalau masih bingung-bingung juga, datang aja langsung ke Pramita. Jangan khawatir, ada tim kami yang akan membantu Anda. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk sahabat Pramita yang sudah bergabung dan selamat kepada para pemenang. Dokter, kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu berharganya untuk ngobrol-ngobrol kita di siang hari ini, dokter. Sama-sama Bu Nur Hasana. Sekali Terima lagi kasih terima juga. kasih. Terima kasih sahabat Pramita. Selamat kepada para pemenang. Dan untuk sahabat Pramita, jangan sampai ketinggalan juga untuk IG Live selanjutnya ya. Stay tune terus di Instagram @pramitalab.id untuk update pemeriksaan terbaru, promosi, dan juga event-event menarik. Sahabat Pramita juga bisa memanfaatkan diskon sampai akhir bulan ini, di mana ada beberapa paket yang seru, makanya kami namakan paket seru. Untuk paket seru 3, di situ sudah tercantum untuk cut analisisnya, betul ya dok ya? Iya, betul. Betul. Lakukan persiapan sebaik mungkin. Puasa, boleh minum air putih, boleh minum obat-obatan yang rutin diminum. Betul ya dok, seperti itu? Iya, betul. Dengan catatan melaporkannya kepada petugas. Petugas, betul, siap dokter. Em, untuk paket serunya, boleh saya ulas ya, sahabat Pramita. Paket seru satu di sini ada pemeriksaan SGOT, SGPT, panel profil lemak, panel kreatinin, asam urat, glukosa darah puasa, tensi. Ini harganya itu mulai dari 828.000 jadi 566.000, sahabat Pramita. Jadi diskonnya memang sudah besar di 30%. Untuk paket seru 2, di sini pemeriksaannya ada hematologi lengkap, urin lengkap, SGOT, SGPT, panel profil lemak, ureum, panel kreatinin, asam urat, glukosa darah puasa, dan tensi. Untuk paket seru 3, nah ini ada kayak yang paling menarik ini yang ada health analisisnya, Iya, sahabat betul. Ramita. Untuk paket-paket MCU-nya sendiri sudah terdiri dari SGOT, SGPT, asam urat, glukosa darah puasa, glukosa darah 2 jam PP, EKG, hematologi lengkap, panel kreatinin, sudah ada ronsennya juga dok, panel profil lemak, ureum, dan urin lengkap. Ya, jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan promonya sampai akhir bulan ini. Dan Iya. ada juga untuk paket seru 4 terdiri dari pemeriksaan panel profil lemak, vitamin D, asam urat, tensi, dan tekanan darah. Betul ya dok, seperti itu. Ya dokter, boleh saya ulas kembali ya dok ya. Untuk melakukan MCU, baiknya lakukan persiapan seperti puasa, tidak melakukan aktivitas berat, boleh minum air putih, cukup istirahat, Iya, boleh betul. juga mengkonsumsi obat-obatan yang memang sudah rutin diminum dengan menginformasikan sebelumnya kepada petugas ya dok ya. Iya, betul. Baik dokter, mungkin ada lagi yang kamu mau ditambahkan sedikit aja mengenai persiapan pasien. Iya, untuk mendapat tentunya kita semua menginginkan hasil yang akurat. Nah, hasil pemeriksaan
Yang akurat ini didapatkan dengan kita melakukan persiapan yang baik dan benar. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa puasa 10 sampai 12 jam, kemudian eh, cukup istirahat, diperbolehkan tetap minum air putih, jangan lupa permen, ya, yang paling sering kita lupa. Kemudian ada juga kalau sahabat Pramita sedang menggunakan obat yang diberikan oleh dokter, dipastikan ke dokter masing-masing apakah boleh dilanjutkan pada saat eh, sebelum pemeriksaan atau memang benar-benar harus di-stop karena memang ada obat-obat yang tidak boleh diminum apabila akan melakukan pemeriksaan. Jadi tolong dipastikan dulu ke dokter masing-masing. Kemudian diperhatikan juga persyaratan untuk masing-masing pemeriksaan. Misalnya wanita hamil tidak boleh melakukan pemeriksaan ronsen kecuali memang sangat diperlukan dalam kondisi emergensi. Kemudian puasa untuk USG mungkin puasanya lebih ringan daripada puasa untuk pengambilan darah. Dia boleh minimal 6 jam Ya, puasa. Ya, baik dokter, begitu terima mungkin. kasih ya dokter, terima kasih sekali atas penjelasannya, sungguh sangat menarik sekali. Sahabat Pramita jangan sampai ketinggalan juga untuk IG Live selanjutnya. Stay tune terus di Instagram @pramitalab.id untuk update pemesanan terbaru, promosi juga event-event menarik. Akhir kata saya Nur Hasana dan tim Pramita Lab siang ini mohon undur diri sampai ketemu di IG Live selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.